7 hari misalnya, atau 8 hari, maka nilai saya akan tinggi. Tapi kalau lebih dari itu Pak Yul, targetnya 10, bisa kita laksanakan dalam waktu 6 hari atau 5 hari. Nah, itu rendah nilai kita Pak Yul. Rendah nilainya. Jadi dia ada waktu yang optimal, titik optimal. Berada di kisaran 85% dari target kita. Ya. Kalau kita targetnya waktu 100 hari, maka waktu yang optimal pengerjanya itu berada di kisaran 85 hari sampai 90 hari. Kalau kurang dari 85 hari, maka nilai rendah. Kalau lebih dari 100 hari, maka nilai rendah juga. Betul. Logikanya memang demikian Pak Diri, tapi kenyataannya tidak. Nah ini yang kita bingung. Kalau logikanya kan seharusnya kan naik itu dengan cepat apanya dia melaksanakan tugas tadi, tentu seharusnya kan nilainya akan naik. Ternyata tidak. Ini yang jadi kita agak membingungkan bagi kita. Terima kasih Pak. Ya Pak Yul, bisa dibantu saya satu akun saja yang nilainya 92. Nanti saya coba ubahkan Pak. Ya untuk membuktikannya Pak. Ya. Prinsipnya seperti yang saya katakan tadi, itu untuk nilainya baik itu dia kan ada 4 indikator. Kuantitas, kualitas, waktu, biaya. Biaya jelas tidak kita isi karena dia hanya diisi oleh eselon 2. Yang bisa kita pengaruhi adalah intervensi adalah kuantitas. Kuantitas dari capaian target kita. Setiap kita input laporan harian, berapa target kuantitasnya, itulah yang dihitung. Kemudian kualitas itu dari jumlah jam yang kita input di dalam laporan harian, minimal 100. Kemudian waktu, nah itu yang kita intervensi nanti Pak. Coba saya dikirimkan satu akun yang nilainya 92, nanti sama-sama kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap nilai yang bersangkutan ketika biaya itu bukan waktu itu dipercepat penyelesaiannya. Itu Pak Yul. Nanti di WA aja Pak. Terima kasih Pak Diri ya. Pak. Dinas sosial minta waktu Pak. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Dinas sosial Pak. Halo. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Intinya di sini kami membuka ruang konsultasi kepada Bapak Ibu semuanya. Asumsi dari kami karena kita telah melaksanakan sosialisasi sebelum-sebelumnya. Jadi intinya di sini istilahnya untuk pemantapan kita dalam proses pengentrian atau pengoperasian aplikasi ini. Jadi silakan Bapak Ibu konsultasi bersama kami. Jika ada kendala-kendala Bapak Ibu setelah melakukan proses pengentrian pada aplikasi. Silakan Bapak Ibu, mungkin masih ada yang menjadi pertanyaan. Dinas Sosial Pak, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Oh ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Sosial mungkin terkendala, semuanya pada umumnya terkendala pada server, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ini perpindahan OPD ini Pak. Kemarin ada pelantikan pindah OPD, ada satu OPD ke OPD yang lainnya. Persoalan yang timbul, kita kan baru mengejarkan pas bulan Mei. Nah Januari sampai April, apakah kita kerjakan dulu baru masuk ke Juni? Kan nanti kan akan berubah target tahunannya. Ini mohon penjelasan, apakah kita selesaikan dulu Januari sampai April, baru kita masuk ke Juni dengan SKP yang baru. Demikian Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu yang ada di Dinas Sosial. Yang menjadi pertanyaannya juga, ini sebenarnya kami sudah memberikan masukan pada Kominfo untuk mencari solusi lebih cepat untuk agar aplikasi ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Ini sedang dalam proses pencarian solusi oleh Kominfo, Bu. Kemudian yang kedua, terkait proses pengentrian ke dalam aplikasi di sosialisasi kita sebelumnya, kita fokus terlebih dahulu untuk pengentrian di bulan Mei, Ibu. Jadi untuk di bulan Mei ini karena kita fokuskan karena
dasar untuk penerimaan tambahan penghasilan kita di bulan Juni. Sambil berjalan, Bu, kita tetap melaksanakan proses pengentrian dari bulan Januari. Jika sudah selesai yang di bulan Mei, silakan Bapak Ibu sambil berjalan melakukan proses pengentrian dari bulan Januari. Intinya terkait dengan proses pelantikan SKP berarti ada 2, Ibu. Yaitu dari Januari hingga bulan Mei itu berada pada sub bidang yang lama. Kemudian silakan Ibu tambahkan untuk di pengentrian SKP yang keduanya dari bulan Juni hingga Desember. Begitu, Bu. Mungkin ada respon, silakan Ibu. Oke, terima kasih. Apakah nanti tidak terganggu nanti ya kita tambahkan SKP, berarti 2 SKP kita, karena nanti akan kita klik juga siapa atasan dan juga bawahan nantinya. Apa enggak ada terganggu nanti untuk bulan Juni? Karena bulan Mei insya Allah kita udah selesaikan di tempat yang lama, kemudian kita masuk ke Januari Februari, saya lagi memproses Februari dengan SKP tahunan yang tempat yang lama gitu. Oke, saya akan kerjakan dulu Januari sampai April. Nanti untuk Juninya saya bikin SKP yang baru gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, begitu Bu. Berarti memang ada 2 SKP di tahun 2021 berarti Bu. Itu tidak akan menjadi permasalahan. Yang penting intinya Bapak Ibu semuanya perlu penegasan kepada kawan-kawan juga Bapak Ibu, karena aplikasi ini kita masih bisa berubahnya setiap waktu. Terkait mengenai data ataupun hal-hal yang sudah kita entrikan, kemudian terkait jika sudah diverifikasi oleh atasan langsung, silakan lakukan koordinasi atau komunikasikan dengan baik dengan atasan Bapak Ibu masing-masing. Begitu. Mungkin ada lagi pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Oke, Pak, dari RSUD Preman, Pak dari. Halo. Ya. Dari RSUD Preman. Ya, silakan Pak. Coba kameranya diaktifkan Pak, jadi kita semua bisa jelas dan Bapak Ibu yang lainnya juga bisa mendengarkan. Pak, silakan Pak. Bisa diinikan Pak Dery? Nampak Pak. Halo Pak Dery. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dery, ini ada masalah di dalam proses penilaian. Ada teman secara hari kerja dia 17 hari kerja. Kemudian dia cuti 5 hari. Pas kita mau menginput nilai kualitas, orang nilai yang diberikan hanya 61 sampai 75. Berarti kan secara kinerja penilaian kerja kan cukup jadinya itu. Tetapi realisasi dan target tercapai. Ini yang jadi masalah sekarang kualitas kerjanya cukup. Apakah ini berpengaruh itu? Apakah pengaruhnya dari yang tadi Pak Dery, dari tidak terpenuhnya hari kerjanya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi hari kerjanya 17, dia cuti 5 hari, apakah boleh dirubah kembali hari kerjanya menjadi 12? Nah, itu Pak Dery. Terima kasih banyak Pak. Yang perlu Pak Dery, Pak Salman dan Bu Melinda dari RSUD Preman. Ya, kebetulan Pak Dery lagi ada kegiatan lain Pak. Ini kebetulan Ya, saya Ilvendri Pak, pengganti Bapak Dery. Iya. Terkait dari pertanyaan Bapak tadi, apakah ada pengaruh dari perubahan hari kerja terhadap penilaian itu? Itu betul Pak, ada pengaruhnya sebenarnya Pak mengenai hari kerja. Intinya Pak, sebenarnya untuk proses penilaian terhadap bawahan ataupun nilai dari bawahan tersebut Pak, intinya harus ada koordinasi yang baik antara mungkin Bapak sebagai atasan ke bawahannya, untuk bagaimana misalkan hasil penilaiannya itu untuk bisa lebih baik gitu Pak. Misalnya Bapak merasa nilai bawahannya mungkin karena merasa merasa hasil pekerjaannya itu sangat memuaskan tapi nilainya rendah, mungkin Bapak bisa melakukan kebijaksanaan dengan bawahannya
terkait untuk hasil penilaiannya Pak. Yang perlu diperhatikan trik dari kami Pak, silakan Bapak perhatikan waktu bekerja juga diperhatikan Pak. Intinya kita harus melakukan proses pengendrian ini setiap hari gitu Pak. Ya. Kemudian yang perlu menjadi perhatian kualitas dan kuantitas pekerjaan itu Pak. Intinya harus real, sesuai logika, masuk logika Pak, karena aplikasi akan melakukan proses penilaian itu secara otomatis Pak. Misalnya kita menargetkan dalam 1 bulan, targetnya misal 7 hari Pak. Kalau kita logikanya seperti yang dijelaskan Pak Diri tadi Pak, 7 hari kita selesaikan 7 hari itu hal yang lumrah Pak, hal yang biasa. Misalkan kita selesaikan targetnya 7 hari, selesai kita mungkin 6 hari ataupun 5 hari, logikanya masuk Pak, itu berarti nilainya maksimal gitu Pak. Misalkan kita selesainya target 7 hari, selesai 2 hari, itu kan nggak masuk logika Pak. Itu secara otomatis aplikasi akan memberikan penilaian yang mungkin cukup atau rendah hasilnya itu Pak. Mungkin sekian Pak. Ada respon Pak? Dia kan harinya hari kerja itu 17 hari. Iya Bu. Cuti 5 hari, berarti efektifnya kan cuma 12 hari, 12 hari kerja. Boleh enggak kita merubah tadi hari kerja itu menjadi 12 hari aja? Nah, kalau itu dengan 17 hari kan kecil, besar pembaginya jadinya. Oh, kalau itu bisa Bu, bisa Bu. Kalau terkait target itu kita bisa rubah Bu. Itu lakukanlah koordinasi komunikasi dengan pimpinan atasan langsungnya gitu Bu. Jadi itu bisa dirubah, misalkan dia karena hari kerjanya jadinya 12 hari, silakan dirubah Bu. Silakan dirubah. Untuk terkait penilaian hari kerja, nanti itulah tugas dari absensi online abon kita Bu. Oh iya. Berarti artinya boleh dirubah ya Pak Il? Ya boleh Bu. Sesuai dengan berapa hari kerjanya. Kalau 17 itu besar pembaginya jadinya. Makanya kualitasnya. Otomatis kualitasnya rendah jadinya. Tapi kalau dia 12 hari dibagi 12, tetap dia bagus nilainya. Ya silakan Bu, nggak apa-apa Bu. Oke. Makasih itu ya Pak Il. Sebenarnya koordinasi dan komunikasi hubungan yang harmonis antara atasan bawahan gitu Bu. Iya. Iya Bu. Iya, sama-sama Bu. Ya Bu. Silakan Bapak Ibu jika masih ada, silakan Bapak Ibu yang bergabung sekarang, silakan kasih tahu rekan-rekannya mungkin yang belum tahu. Jadi kita bisa melaksanakan pengoperasian aplikasi ini secara efektif, efisien. Baik, kami lanjut ke pertanyaan dari Dinas Sosial Pak. Izin Pak. Oh ya Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ronaldi, Pak, dari Dinas Sosial Provinsi. Yang ingin kita tanyakan di sini, Pak, tadi Bapak kan menyampaikan bahwasanya kinerja tersebut bisa kita kita edit atau kita perbaharui sepanjang ada persetujuan dari pimpinan, kan begitu Pak? Ya, bisa diulangi Pak. Gimana Pak? Bisa diulangi Pak pertanyaannya Pak. Jadi begini, tadi seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya kinerja ini bisa kita perbaharui sepanjang ada persetujuan dari pimpinan, kan begitu? Iya Pak. Nah, yang jadi pertanyaan kami adalah misalnya di bulan Mei kemarin kita udah menyelesaikan pengentrian kinerja ini Pak, terdapatlah hasil penilaian senilai 90% mungkin, kan begitu Pak ya? Iya Pak. Habis itu kita tentu pada bulan Juni akan dibayarkan tunggal sesuai dengan nilai kinerja kita yang di bulan Mei, kan begitu Pak? Nah itu berjalan sampai dengan akhir tahun. Dan ternyata di akhir tahun setelah ditengok nanti SKP yang tahunan, harus terdapat perbaikan-perbaikan, kan begitu Pak. Misalnya Pak ya. Jadi kita kembali nanti ke belakang, ke bulan-bulan sebelumnya, misalnya ke Juni dan seterusnya. Nah, jadi terdapat perbaikan-perbaikan kinerja tersebut Pak. Nah, begitu nanti kan ada yang bisa kemungkinan nilai pada bulan tersebut, misalnya
misalnya bulan Mei nilainya yang tadi 90 menjadi 95, atau mungkin dari 90 turun menjadi 87 begitu Pak. Nah, yang jadi pertanyaan kami adalah bagaimana dengan tunda yang telah dibayarkan berdasarkan penilaian kinerja sebelumnya Pak, dengan perbaikan tersebut gitu Pak. Nggak, logikanya kok dia mundur gitu Pak. Logikanya istilahnya kan dasar untuk pembayaran tunda di bulan sekarang misalnya berarti kan bulan kemarin gitu Pak. Kok bisa dilakukan perubahan terkait pekerjaan yang telah dikerjakan terkait untuk tambahan penghasilan gitu Pak. Kok bisa dirubah itu Pak? Jadi kan begini Pak, kita kan baru boleh berlaku dari Mei. Ya. Ya, dan seterusnya. Jadi kita kan ini kan baru tahap pembelajaran Pak ya. Jadi dalam menyusun SKP tahunan itu kita terus terang saya pribadi belum punya pengalaman tentang penyusunan target dan kinerjanya sendiri. Tahu-tahu di akhir tahun tidak tercapai apa yang ditargetkan begitu Pak. Jadi mesti ada perbaikan lagi ke belakang. Ini kan terkait SKP tahunan berarti yang Bapak tanyakan Pak? Iya betul Pak, betul Pak. Di situ kan nanti kita sambil berjalan itu Pak, SKP tahunan itu bisa kita rubah juga Pak. Kan itu terlihat nanti di realisasi Pak. Silakan sesuai dengan petunjuk aplikasi itu Pak, diklik di realisasi dan nanti akan muncul untuk perubahan target ataupun waktu gitu Pak. Silakan nanti Bapak rubah di perubahan target dan waktunya itu Pak. Di situ aplikasi secara otomatis akan langsung merubah target ataupun waktu di SKP Bapak. Misalkan anggarannya tidak ada misalnya Pak. Jadi kegiatan yang sudah kita rencanakan di awal dia tidak jadi dilaksanakan atau dihapus gitu Pak. Nanti di aplikasi itu juga akan bisa kita melakukan perubahan Pak. Di realisasi kegiatannya dihapus, silakan langsung kita pilih untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan. Jadi secara otomatis aplikasi akan melakukan mencoret kegiatan yang tidak jadi tersebut Pak. Begitu Pak. Jadi nanti solusinya kalau seandainya seperti yang tadi itu SKP tahunannya yang kita perbarui ya Pak ya? Iya betul Pak. Nanti kan hubungannya terkait dengan target sasaran kinerja kita di tahunan berarti Pak. Ataupun kita menargetkannya misalkan awalnya kita targetkan 7 bulan. Tahu-tahunya karena ada mungkin penambahan anggaran atau bagaimana, jadi kegiatan itu dilaksanakan lebih cepat gitu Pak. Jadi kita bisa melakukan perubahan Pak terhadap mungkin targetnya ataupun waktunya kita juga bisa rubah Pak. Mungkin sekian Pak, ada tanggapan Pak? Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di chat kami ini juga ada pertanyaan dari Assalamualaikum dari guru SMK 1 Pilatang Kamang yang ingin ditanyakan. Yang pertama, nilai yang ada pada ampere meter melewati batas. Apakah masalahnya? Di acuan kita untuk melihat di ampere meter itu Bapak Ibu, yang kita entrykan di setiap harinya. Berarti mungkin di situ Bapak Ibu semuanya bisa jadi melakukan proses, kan ada istilahnya yang bersifat konseptual, ada yang teknis. Mungkin yang bersifat konseptual tetap diisikan semuanya di setiap harinya, padahal target kita mungkin dalam 7 hari, mungkin misalnya 1 laporan. Berarti kita tetap mengisikannya. Kalau bisa Bapak Ibu misalkan menargetkan yang bersifat konseptual, itu hasil akhirnya aja Bapak Ibu. Hasil akhirnya. Misalkan kita menargetkan dalam 15 hari. Berarti kita misalkan menargetkan 1 laporan. Di hari ke-15 baru tercapainya 1 laporan tersebut Bapak Ibu. Mungkin permasalahannya di situ. Bisa
kembali, dilihat detailnya kembali Bapak Ibu, membedakan bagaimana yang bersifat konseptual dan bersifat teknis tadi. Yang kedua, apa beda tugas tambahan dengan non SKP dan apa pengaruhnya dengan angka kredit. Pertanyaan yang kedua ini mungkin masalah tugas tambahan, apa perbedaannya dengan non SKP. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Dery, yang bersifat non SKP itu di luar dari yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan kita yang ada di SKP. Ataupun tugas tambahan itu tugas tambahan yang di SK-kan minimal eselon 2. Selain dari itu masuk ke non SKP, misalkan Bapak Ibu melakukan rapat-rapat ataupun koordinasi dengan dinas atau melaksanakan koordinasi dengan kabupaten kota, itu masuk ke dalam non SKP untuk bisa dipahami. Kalau yang SKP sudah jelas, itu yang berkaitan kegiatan yang berkaitan dengan SKP tahunan kita. Mungkin ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Pak Il. Pak Il. Ya, Bu. Ini dari RSUD Pariaman, Pak Il. Ini terkait dengan aplikasi penghitungan TPP. Pada pasal 16, itu ada penghitungan TPP ASN sebagai PA, KPA, dan PPTK menggunakan formulir lampiran 8. Ya. Ya, Bu. Kita lihat rumah sakit itu kita ada BLUD. Rata-rata PPTK atau KPA itu ada yang KPA atau PPTK BLUD. Terkait dengan itu, ada formulir lampiran 8, itu ada yang sasaran kinerja pegawai. Ya, itu Bu. pencapaian realisasi anggaran. Itu bagaimanakah penghitungannya? Karena kalau kita BLUD, pekerjaan ini kita sudah laksanakan, tapi uangnya belum. Nah, apakah sudah dikatakan realisasi kami itu penuh atau bagaimana? Karena rumah sakit ada dananya dana BLUD ya, pakai BLUD. Ya. Terkait, ya Bu. Apakah bisa dikatakan walaupun pekerjaannya selesai, pembayaran belum, apakah realisasinya sudah dikatakan 100% itu atau bagaimana? Mohon penjelasannya, Pak. Nanti terkait dari penghitungan hasil pekerjaan itu kan nanti ada PPHPK. Nanti lebih lanjut kita akan lakukan koordinasi terlebih dulu, Bu, karena aplikasi ini masih dalam proses penyelesaian aplikasi, Bu. Mudah-mudahan dalam minggu ini juga selesai, Bu. Itu lebih lanjut nanti kita akan lakukan koordinasi, Bu. Maksudnya gini, Pak Il, kalau di formulir 8 itu dikatakan kita dapat poin 2, realisasi 35-45%. Kalau poinnya 4, 45-55%. Sampai apabila lebih dari 100 dapat nilai 10. Itu bagaimana? Apakah ini berlaku juga untuk BLUD? Kalau di BLUD kita sudah mengerjakan pekerjaan. Pekerjaannya sudah dilaksanakan, tapi pembayarannya belum. Akhirnya anggaran kita kan ditanya sama keuangan berapa realisasinya. Apakah realisasi itu yang diminta atau per kegiatan kita? Itu realisasi per kegiatan, Bu. Per kegiatan. Artian misalnya, saya ini di kepegawaian, saya mengurus adalah tentang gaji. Gaji PNS dan gaji tenaga kontrak atau SDM. Ya, artian saya di anggaran itu misalnya 30 miliar 1 tahun. 1 tahun. Artian 30 miliar itu minimal saya menghabiskan 2 miliar lah satu bulan. Kalau udah terbayar 2 miliar, berarti realisasi saya 10 nilainya. Seperti itu. Nanti secara teknis itu terkait itu kan masalah penghitungannya, Bu. Masalah penghitungan nanti itu akan dilakukan sosialisasi juga terhadap PPHPK, Bu. Ini sekarang kita masih fokus terhadap bagaimana kendala-kendala dalam pengoperasian aplikasi e-kinerja, Bu. Kalau terkait untuk penghitungan masalah tambahan penghasilan, nanti lebih lanjut itu kita lakukan koordinasi, Bu. Oke, Pak, terima kasih ya, Pak Il. Ya, sama-sama, Bu.
Mungkin ada lagi Bapak Ibu, silakan jika ada yang mau bertanya. Ya. Halo, Pak. Ya Bu, dari mana Bu? Dari SAM, Pak. Ya Bu. Ya, dengar Pak. Ya, dengar Bu. Baiklah, kami kan dari RSAM, jadi kami ada beberapa pertanyaan juga, mungkin sudah ditanya juga dari chat tadi ya Pak, cuma kami ingin penjelasan lebih apalagi ya Pak ya. Misal tentang kegiatan, laporan kegiatan dan SKP, itu apakah dampaknya kepada nilai kinerja kita? Kemudian untuk SKP tahunan juga begitu, kalau dalam SKP namanya kegiatan tambahan. Untuk tambahan itu tidak punya itu. Kita cuma menginput dan itu bagaimana pengaruhnya ke nilai SKP juga. Kemudian yang ketiga yaitu tentang ini Pak, nilai perilaku. Ya Bu. Nilai perilaku kita kan itu katanya kan bobot kan 40, 60, nilai perilaku 40. Nah, apakah nilai perilaku itu juga akan dinilai oleh atasan setiap bulannya? Yang keempat, Pak ya. Jadi ini kita juga kalau di sini juga banyak mempertanyakan masalah antara target dan realisasi. Apakah target dan realisasi ini tidak boleh berbeda atau harus disamakan atau kita abaikan aja gitu? Maksudnya Bu, target dan realisasinya itu memang realisasinya lebih tinggi dari target. Misalnya target kita 2, realisasi 3. Apakah boleh? Kemudian itu yang sudah dijelaskan oleh Pak Dery tadi, kalau seandainya realisasi target sama dengan realisasi, kualitas sudah 100, pencapaian kita cuma 92. Sedangkan dari awal kalau kita ini pencapaian kita boleh maksimal 120. Nah, bagaimana untuk tercapai nilai lebih dari 92 tersebut? Kemudian tadi ada juga dibahas sama Pak Dery, seandainya kita dari waktu pengerjaan kegiatan. Misalnya kegiatan A, kita targetkan kegiatannya cuma 5 hari. Ternyata 3 hari sudah selesai. Itu mempengaruhi penilaian. Tapi saya udah otak-atik, tidak ada pengaruhnya. Kemudian saya ganti juga targetnya misalnya 4 hari, penyelesaian 3 hari. Itu masih tetap 92. Ya, terima kasih Bu. Ibu yang dari Ibu siapa tadi Bu? Dari SAM Bu? Sri. Saya dari Sri Kepegawaian RSAM. Oh iya Bu. Itu terkait dengan dampak penilaian dari SKP non SKP, persentasenya sebenarnya tidak terlalu banyak Bu. Yang penting di situ terkait dengan target realisasi kita Bu. Itu yang masuk dampak yang cukup signifikan terhadap penilaian SKP kita Bu, yang perlu diperhatikan. Kemudian yang menjadi perhatian kita semua, kita harus lakukan proses ini setiap hari Bu, harus kita perhatikan. Kemudian yang sudah kami sosialisasikan juga sebelumnya, kita harus mampu membedakan mana yang bersifat konseptual dan mana yang teknis Bu. Karena kalau yang bersifat konseptual kita lakukan asal proses, targetnya juga kita isikan, ada nanti pengaruhnya itu cukup besar Bu, pengaruhnya terhadap penilaian kualitas pekerjaan kita Bu. Mungkin sedikit penjelasannya begitu Bu. Nilai perilaku gimana Pak? Kalau penilaian perilaku kita masih belum laksanakan Bu. Karena yang di aplikasi untuk kedepannya mungkin kita juga berencana untuk melaksanakan sebenarnya kan dari PP 30 tahun 2019 kita harus melakukan namanya penilaian 360 derajat Bu. Termasuk dari mungkin kita mantapkan dulu terkait proses penelitian kinerja yang sekarang gitu Bu. Ya. Antara dan realisasi kata Bapak kita harus memperhatikan antara kegiatan teknik dan konseptual. Ya, itu sudah saya lihat udah bisa saya misalnya di akhir kegiatan kalau targetnya satu laporan kita kan ada tahapannya nanti. Ya. Terakhir kita bikin itu
proses-proses kita ceklik, pas terakhir proses tidak kita. Ya. Sudah sampai. Halo ya Bu. Pengisian waktu kerja tadi kayaknya nak berpengaruh Pak gitu. Kemudian satu lagi saya tanya ya Pak ya, misalnya kita kerja nih, Iya Bu. kegiatan A tadi kita mulai jam 14. Kemudian besok harinya misalnya tanggal 1 nih, tanggal 2-nya masih kegiatan A yang kita lakukan sampai jam 12. Itu targetnya berapa hari itu kita mengerjakannya? Itu realisasinya udah berapa hari kita mengerjakannya tuh? Terhitung 1 hari kah atau 2 hari? Itu yang menentukan target waktu itu kan kita sendiri, Bu. Jadi misalkan pokoknya yang menjadi acuan kita adalah target waktu di tiap bulan kita, pengerjaan kita gitu, Bu. Misalkan kita targetnya penyelesaiannya dalam 7 hari, kan ada di situ ada yang tidak perlu diisi target. Kalau misalkan dia bersifat konseptual, kan ada yang tidak perlu diisi, Bu. Nanti target terakhirnya baru kita isi. Itu hasilnya nanti akan mempengaruhi. Kalau kita misalkan kita isi pointer-pointernya, kita klik, itu akan mempengaruhi ke realisasi tahunan ataupun bulanan. Kan ada juga yang tidak akan mempengaruhi ke sana gitu, Bu. Yang tadi itu Pak, misalnya saya bilang tadi yang kegiatan kita nyambung itu tuh kalau dihitung kegiatan yang A itu udah 8 jam, berarti kan 1 hari, tetapi kita memakainya 2 hari. Itu apakah dihitung 1 hari atau 2 hari target waktu penyelesaiannya tuh? Kalau ibaratnya kita hitung misalnya mulai dari 14 sampai nyambung sampai jam 12, itu kan sudah 8 jam kita kerja tuh untuk mengerjakan kegiatan A tuh. Jadi tapi kalau untuk harinya kita kan terpakai 2 hari, berbeda. Nah itu tuh apakah dibikin 1 hari kah atau 2 hari? Masuknya 2 hari lagi tuh, Bu, karena di aplikasi akan terbaca 2 hari itu, Bu. Iya kalau dihitung jam sebenarnya kan itu 1 hari. 8 jam. Tapi kalau dipakai tanggalnya udah 2 hari. Itu saya coba juga, tapi nggak ada pengaruhnya gitu. Jadi mungkin itu nanti coba nanti Bu Pak Dery. Jadi untuk tanya tadi Pak, berarti antara target dan realisasi itu memang harus disamakan. Iya, Bu. Untuk hasil yang iya, Bu. Berarti tidak boleh kita melebihi target gitu. Realisasinya. Sebenarnya kan rasionalnya gini. Ini namanya target bulanan. Seandainya kita menargetkan nih kemarin ya contohnya saya mengadakan binteknya 1 kali. Ternyata pas di pertengahan pas akhir ke bulan orang minta nambahan 1 lagi, ada bintek 1 kali lagi. Berarti itu kan ada 2 realisasi kita. Apakah nggak boleh seperti itu? Boleh, Bu. Nanti kita lakukan perubahan lagi. Target, Bu. Rasionalnya kan boleh. Kita kan nggak bisa menyampaikan. Kita kejar pula realisasi kita kan nggak mungkin gitu, ya Pak ya? Berarti kita lakukan perubahan, komunikasikan dengan baik dengan atasannya, Bu. Berarti kan targetnya sudah berbeda. Jadi kan seandainya sudah dilakukan penilaian oleh atasan, itu kan bisa dilakukan komunikasikan dengan baik dengan atasannya, Bu. Begitu, Bu. Nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, Bu. Bisa, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Mungkin ada lagi yang menjadi pertanyaan, Bapak Ibu. Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Ya. Ya Pak, saya dari SMA N2 Pelembayan, Pak. Ya Bu, silakan. Ingin bertanya Pak, terkait dengan SKP tahunan. Pada saat untuk penginputan angka kredit di SKP tahunan itu masih ada beberapa angka kredit yang 0, Pak. Dan itu sudah disetujui oleh atasan. Yang ingin saya tanyakan bagaimana langkah atau prosedur untuk mengganti angka kredit tersebut, Pak. Oh ya, silakan pertanyaannya diulangi, Bu. Ini terkait dengan SKP tahunan kan, Pak? Ya. Untuk SKP tahunan itu kan ada angka kreditnya. Ya. Sudah diinputkan angka kreditnya, ada beberapa target itu angka kreditnya masih 0 dan itu sudah disetujui sama atasan. Dan untuk mengubah angka kredit tersebut, gimana prosedurnya gitu, Pak? Nanti Ibu lakukan, ya terima kasih banyak Bu sebelumnya dari SMA 2 Palembayan. Prosedurnya Ibu, kalau seandainya sudah di-approve berarti oleh pimpinan sudah di-approve, sudah disetujui Bu ya? Ya, sudah. Silakan Ibu bicarakan dengan
atasannya untuk membatalkan dulu Bu, verifikasinya. Baru Ibu bisa melakukan perubahan terhadap data SKP Ibu, begitu Bu? Iya Pak, baik Pak. Terus pertanyaan yang kedua Pak. Iya Bu. Terkait dengan upload bukti kan untuk kinerja harian itu kita upload bukti kayak dokumen atau surat dan laporan gitu kan. Untuk di aplikasi kan masih saya pengen nanya di aplikasinya masih belum bisa terbaca ya Kak dokumennya. Untuk dipahami bersama Bu, upload dokumen tidak kita lakukan Bu. Silakan Bapak Ibu semuanya untuk menjadi perhatian, upload dokumen tidak kita lakukan, kita hanya melakukan proses pengentrian seperti halnya yang manual biasa kita lakukan. Kita masuk menjadi di aplikasi, begitu Bu. Upload dokumen tidak dilakukan Bu. Iya Pak. Baik Pak. Mungkin ada lagi, silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu 5 menit lagi. Silakan Bapak Ibu jika masih ada yang memiliki pertanyaan, kami mohon di sini kepada Bapak Ibu dari BKD. Ya Bu, silakan. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Halo. Halo ya Bu. Ya Bu Hilda. Ya, halo. Ya Bu, silakan Bu. Halo. Ya, silakan Bu. Ya. Selamat Ya, sore. Bu. Sore Bu. Ya Bu. Saya dari UPTD. Ya, saya dari UPTD. Ya. Ya Bu. Ya Bu. Ya, saya dari UPTD BP4 Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru di Lubuk Alung. Ya Bu. Ini mengenai keterkaitan username sama password. Saya sudah mencoba beberapa kali dengan HP dan juga laptop. Dengan saya juga memakai Google Chrome, tetapi tetap username error. Nah, sedangkan pernah saya mencoba sekali melalui HP, itu berhasil. Tetapi dalam pengetikan SKP tentu kita nggak bisa melalui HP kan Pak, pasti akan butuh laptop. Dengan laptop pun saya coba juga tidak bisa. Mungkin dan saya mencoba pun di tengah malam pun dengan tidak hanya satu laptop, tapi beberapa laptop pun juga tidak bisa. Itu kendala saya sampai sekarang saya belum berhasil melakukan mengentry SKP. Setiap saya memasukkan NIP saya melalui laptop, error terus. Coba diperhatikan Bu, proses entry-nya melalui mungkin laptop yang sekarang mungkin nggak bisa, mungkin di komputer yang lain mungkin bisa Bu, karena kendala. Saya udah mencoba beberapa, sekarang saya coba di laptop di komputer kantor. Komputer kantor saya coba juga nggak bisa. Laptop yang satu lagi punya saudara saya pakai juga nggak bisa gitu. Saya pakai tab juga nggak bisa gitu. Gini Bu, seandainya terjadi permasalahan untuk login, silakan Ibu mungkin kirim data nama dan NIP lengkap Bapak Ibu semuanya ke nomor layanan kami. Bisa dihubungi kontak person saya. Saya kirim. Udah saya kirim, Pak. Saya kirim. Itu mungkin itu permasalahan. Iya Bu. Ya, dan saya sudah melakukan chat dengan yang salah satu kontak, katanya mungkin tanpa spasi. Saya sudah coba melalui prosedur semua, tapi tetap nggak bisa gitu. Saya melakukan login. Nanti kita sambil berjalan itu Bu, nanti silakan Ibu, kalau seandainya terjadi permasalahan lagi nanti sambil berjalan silakan Ibu kirim nama dan NIP lengkap Ibu ke kami. Ataupun nanti kami coba membantu buka, seandainya bisa, berarti kan kendalanya mungkin di laptop atau di PC Ibu mungkin terjadi gitu Bu. Alamat webnya sudah betul belum Bu? Ya, di HP bisa Pak. Alamat webnya sudah betul belum Bu? Pak? Alamat websitenya sudah betul? Websitenya? Ya, udah. Udah. Begini betul. Bapak Ibu. Pokoknya Bapak Ibu harus, ya Bu? Ya. Pokoknya Bapak Ibu loginnya melalui website di
kalau mau set jangan masuk melalui Google, Bu. Jangan masuk melalui Google. Silakan Bapak Ibu login melalui langsung ke alamat websitenya Bapak Ibu. Silakan langsung masuk loginnya melalui link websitenya. Jangan masuk ke melalui Google. Begitu, Bu. Silakan, mungkin ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu. Penutup, Pak. Ini penutup, Pak. Assalamualaikum, Pak. Halo, Pak. Ya, Pak. Ini, Pak. Kebetulan. Halo. Ya. Ya, ini terkait tugas tambahan nih, Pak. Ya, Bu. Kalau nggak bisa yang tugas tambahan. Pak? Yang tugas tambahan, Pak. Halo. Tugas tambahan itu nggak ada nilainya, Pak. Bu, untuk Ibu yang Ibu Hilda, nanti silakan dicoba diulang-ulang lagi, Bu. Karena ini kita mungkin terkait dengan permasalahan pengentrian masing-masing, Bu. Ya. Silakan Ibu kirim ulang nama dan NIP-nya dan kami juga coba, Bu, nanti mukanya. Silakan lanjut, Bu, karena ini terkait waktu. Saya pernah. Iya. Karena terkait waktu nih, Bu. Silakan, mungkin ada lagi dari Bapak yang di silakan, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum, Pak. Ya, Bu, silakan. Ini dari PSTW Sabenan Alih, Pak. Ya, Bu. Untuk bulan Mei ini kan dalam proses pembelajaran, Pak. Kemudian mengenai hasil target dengan realisasi, tidak sesuai, Pak, atau melebihi atau ada yang berkurang. Jadi pimpinan langsung mengasih nilai, Pak, gitu. Itu dikasih nilai sama pimpinan, sudah keluar aja nilai itu, Pak, dikasih pimpinan rendah. Karena di situ aplikasi sudah ini, Bu. Karena inilah bedanya antara kita melaksanakan penilaian melalui manual dan aplikasi. Di sini perlu juga, Bu, sebenarnya koordinasi yang baik antara Ibu dengan atasan Ibu agar nilai Ibu bisa maksimal. Silakan Ibu lakukan, mungkin karena istilahnya pimpinan merasa nilai Ibu memang betul segitu. Jadi seandainya ada perubahan bisa dilakukan dan lakukanlah komunikasi dengan pimpinan dengan baik, begitu, Bu. Seandainya sudah dilakukan penilaian kan itu bisa dirubah kembali, Bu. Tapi harus Ibu komunikasikan dengan pimpinan Ibu terlebih dahulu. Misalkan nilainya sudah oke kan, silakan itu dibatalkan terlebih dahulu, gitu, Bu. Oh, jadi kalau sudah di-approve oleh pimpinan nilainya, masih bisa berkoordinasi dengan pimpinan, Pak? Koordinasikan dengan pimpinan masing-masing, Bu. Itu kan kewenangan dari atasan lah, gitu, Bu. Iya. Jadi gitu ya, Pak, ya. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu, karena waktu kita juga sudah lewat dari jam 4, silakan Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini memberikan pemahaman kepada kawan-kawan yang lain, mungkin yang masih belum paham, silakan berikan pemahaman. Dan jika Bapak Ibu masih kurang paham, dan kami berharap Bapak Ibu yang sudah bergabung pada hari ini sudah paham terkait pengoperasian aplikasi ini. Jika masih belum, silakan kasih tahu kawan-kawan yang lain. Kami akan membuka layanan terkait konsultasi mengenai aplikasi e-kinerja ini selama 1 minggu sampai dengan hari Jumat, Bapak Ibu. Itu dilaksanakan dari jam 2 sampai dengan jam 4. Mungkin ini karena jam juga sudah menunjukkan jam 4:10. Untuk sesi hari ini kita akhiri terlebih dahulu, Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.